Ibu sendiri mungkin yang udah lama berjuang bersama anak-anak yang mungkin menghadapi kanker, kira-kira apa obat yang paling manjur selain pengobatan medis? Yang paling manjur adalah doa. Hai Vinsian, bertemu lagi bareng aku Syafira, Salsabila, dan juga Dan saya Anang Fajar. dalam Pintalk News Podcast. Iya, Pintalk adalah program podcast dari Pinsi.com yang akan membahas topik menarik di setiap minggunya ya Syafira ya. Betul, dan kita akan memberikan berbagai informasi yang up to date, aktual, dan tidak juga lupa untuk menghibur. Ya, dan kita udah masuk ke episode 10 ya Fir ya. Betul, gak kerasa ya Gak kerasa ya, udah kayak 10 aja. Udah 10 episode dengan bintang tamu yang berkompeten di bidangnya dari komunitas, selebriti, dan lain-lainnya udah kita undang ke sini. Dan sekarang kita akan mengundang salah satu komunitas juga dan dokter juga di sini yang mereka tuh sama-sama berjuang dalam jalan yang berbeda tapi untuk tujuan yang sama-sama untuk memberikan kesadaran tentang bahaya kanker dan bagaimana sih cara penanganan yang tepat itu ya Fir ya. Betul. Dan podcast kali ini juga kita untuk memperingati Hari Kanker Sedunia di mana akan jatuh pada tanggal 4 Februari 2023. Iya, betul sekali. Dan daripada kita lama-lama sini kita akan mengundang narasumber yang pertama. Siapa Syafira boleh diundang? Sekarang ada komunitas dari komunitas Taufan, ya. Ada Ibu Yani dan juga Mbak Amel. Oke, Pinusian, sekarang kita udah kedatangan dua orang yang hebat ini dari komunitas Taufan, ada Ibu Yani dan juga Mbak Amel. Ya, gitu. Betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke perbincangan kita kali ini, mungkin Pinusian ada yang penasaran kali ya tentang latar belakang dari Ibu Yani dan juga Mbak Amel. Jadi mungkin boleh diperkenalkan diri, Ibu. Saya Yeni Dewi Mulyaningsih, founder dan ketua Yayasan Komunitas Taufan. Founder dan ketua Yayasan. Saya Amelia, salah satu relawan di dalam komunitas Taufan. Oke, relawan. Bu Yani, kalau saya boleh tahu, kenapa komunitasnya bernama Taufan? Komunitas Taufan karena Taufan. Jadi Taufan itu anak saya yang keempat, terdiagnosa leukemia AML pada usia 5 tahun. Itu pada tahun 2011. Lalu menjalani pengobatan, kemoterapi selama 2 tahun sampai akhirnya berpulang pada usia 7 tahun. Itu jadi berapa hari? 5 hari setelah ulang tahun Taufan berpulang gitu. Jadi dalam perjalanan pengobatan itu ada relawan yang suka nemenin Taufan gitu kan. Sampai akhirnya pas Taufannya udah meninggal, relawan itu kembali lagi, maksudnya ketemu sama saya, sharing-sharing, sampai akhirnya dialah yang mendorong saya untuk kembali lagi ke rumah sakit gitu. Untuk komunitas, menjalankan sharing, komunitas. tidak Sharing. untuk sharing aja. Karena pengalaman ya sama. Iya. Karena temennya Taufan itu namanya Zack itu kan dia sering mendatangi rumah sakit, suka ngobrol sama anak-anak sakit gitu. Jadi dia tahu keadaan seperti apa sih orang tua yang menunggu anaknya yang sakit itu kan. Kayak anak saya sakitnya kan kanker. Betul. Pada waktu pengobatan itu bisa 1 bulan nggak pulang-pulang ke rumah gitu. Memang kita merawat mendampingi anak, tapi kan waktu kita juga banyak banyak yang santai lah. Karena kita mau ngapain lagi kan? Makan tidur, merawat anak dengan segala perjuangan dan perasaan yang dilewati. Gitu. Jadi waktu itu saya 1 bulan setelah anak saya meninggal itu saya udah kembali lagi ke rumah sakit. Cuman ketemu sama orang tua pasien, terus saya seneng ngeliat anak-anak itu, saya merasa seperti anak saya gitu. Saya suka melukin mereka gitu. Saya meluapkan emosi-emosi kehilangan saya itu kepada mereka. Awalnya seperti itu. Berarti komunitas Taufan ini berdiri setelah beberapa bulan ibu kehilangan anak ibu yang mengidap penyakit leukemia? Enggak, jadi komunitas Taufan ini kan berproses. Jadi kan tadinya hanya ingin meluapkan emosi-emosi kehilangan dan kesedihan. Lalu kemudian bertemu dengan teman-teman baru, lalu berproses menjadi komunitas dan berproses menjelang 2 tahun lah kegiatan itu berproses menjadi sebuah yayasan. Berarti
komunitas ini bergerak maksudnya untuk concern di soal masalah kankernya aja Bu? Atau jadi mendampingi pasien-pasien anak dan juga risiko tinggi untuk penunjang pengobatan. Jadi penunjang pengobatan itu kalau pembiayaan pengobatan kan ada dari pembiayaan publik. Jadi kami support untuk support system, terus material, finansial. Jadi komunitas Taufan ini kan berbasis kerelawanan. Jadi kita menjembatani antara kebutuhan pasien dan keluarganya juga orang-orang baik di sana yang ingin mendedikasikan dirinya sebagai relawan maupun donatur gitu. Seperti Mbak Mel ini ya satunya. Iya, ini salah satunya. Kenapa tertarik untuk ikut komunitas ini? Mulainya kan aku dapat tawaran dari teman kampus ya. Terus dari tawaran itu aku langsung setuju karena sebelumnya aku emang menyukai anak kecil. Langsung main bareng anak kecil, ngobrol bareng anak kecil. Jadi aku langsung setuju untuk masuk ke dalam komunitas Taufan. Kalau untuk komunitasnya sendiri, ini udah berdiri selama berapa lama Ibu? Kegiatannya berjalan setelah 1 bulan anak saya meninggal. Jadi kegiatan itu berproses dari Juni 2013. Lalu setelah 6 bulan kemudian kami menamakan diri sebagai komunitas Taufan. Karena udah makin banyak teman-teman relawan yang bergabung. Terus dari pertemanan itu akhirnya banyaklah yang ingin mendonasikan lebih daripada waktu dan juga networknya gitu. Nah dari situ pada September 2014 itu kami melegalkan kegiatan kami menjadi sebuah yayasan. Gitu. Kalau Mbak Amit sendiri bergabungnya dari mulai kapan? Aku baru sekitar 2 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu. Masih baru ya ternyata. Jadi sebenarnya komunitas Taufan ini motivasi utamanya atau awalnya yang Ibu sampai memutuskan oke deh kita bangun deh ini itu apa Bu? Tanggung jawab sih sebetulnya. Jadi karena udah semakin banyak orang-orang yang membantu gitu kan, semakin banyak juga saya melihat bertemu dengan pasien-pasien gitu. Jadi saya merasa bahwa tanggung jawab ini nggak bisa saya pikul lagi sendiri. Gitu. Itu sih salah satu yang mendorong akhirnya melegalkan kegiatan ini gitu kan. Jadi lebih banyak mengajak publik untuk melihat langsung gitu kan. Seperti apa anak-anak Indonesia yang terdiagnosa dengan kanker. Jadi kalau misalnya pernah melihat atau mendengar atau cerita gitu, kalau kita besuk gitu ya mengunjungi orang sakit atau kita berbagi di rumah sakit, kita lihat pasien-pasien itu mereka terlihat rapi, bersih dengan gizi yang mencukupi. Tapi pada saat mereka pulang ke rumah gitu kan, banyak kondisi-kondisi yang sangat jauh berbeda gitu. Kalau untuk di komunitas ini sendiri, ada gak sih Bu program khusus yang dijalankan untuk mungkin orang-orang yang mengidap kanker? Iya, jadi kami punya program setiap minggunya, yaitu ada home visit. Home visit itu mendatangi pasien di rumah-rumahnya gitu. Itu biasanya lebih ke pasien-pasien dengan kategori berat atau pasien-pasien baru. Misalnya pasien-pasien yang datang dari luar pulau, mereka baru menginjakkan kakinya ke Jakarta, lalu mereka baru memasuki rumah sakit itu udah kayak masuk hutan belantara gitu. Nah di sini kita ambil sedikit bagian sama relawan untuk bisa menjadi teman gitu kan, membuat mereka percaya bahwa sebetulnya banyak loh orang-orang baik, ada organisasi-organisasi, ada juga relawan-relawan yang bisa membantu gitu. Betul. Kalau untuk dari volunteernya sendiri, ini sebelum mereka terjun ke lapangan ikut program dari komunitas Taufan, ada gak pelatihan khusus gitu sebelum terjun? Ada briefing akbar gitu. Briefing akbar. Jadi setiap tahunnya kami itu oprek ya, open recruitment 1 tahun 1 kali. Jadi kalau misalnya berapa jumlah relawan yang tahun ini mau diterima gitu, itu biasanya tergantung dari divisi relawannya gitu. Nah untuk sampai dengan, kan sekarang kami memasuki usia yayasan itu ke 9 tahun. Sampai dengan 6 tahun itu masih berjalan setiap tahunnya. Tapi setelah COVID ini
nggak ada oprek nih, dan belum juga kami lakukan karena dari angkatan pertama sampai dengan hari ini tuh grup-grup relawan itu nggak pernah bubar, nggak ada yang dihapus gitu. Jadi setiap ada program, event atau apapun kita share di grup-grup relawan itu gitu. Kalau untuk Mbak Amel sendiri program apa aja nih Mbak yang udah Aku baru ikut 2 program. Yang pertama itu ada penggalangan dana yang dilakukan 2 minggu yang lalu, dan yang pertama aku ikutin itu Fun trip. Oh, itu Fun trip itu semacam apa? Program apa? Dimana waktu itu ada donatur yang bikin event bareng sama pasien-pasien, menghibur, berbagi donasi, ngajak main gitu. Di rumah sakit atau di lokasinya di mana? Enggak, di lokasi ada satu lokasi yang dipersiapkan oleh donatur, semua logistik dan apanya semua dipersiapkan donatur. Jadi kita bawa pasiennya, ada 20 pasien ya, 20 pasien sama orang tuanya, juga sama relawan. Di sana kita melakukan kegiatan yoga, terus apa lagi ya? Yoga ya. Bermain bersama. Iya. Jadi bikin mengalihkan fokus gitu ya, mengalihkan fokus untuk para pasien dan juga orang tuanya bahwa kalau kita ketemu sama pasien-pasien orang-orang yang sakitnya lama dan berat gitu ya, cerita-cerita seperti gimana sih awalnya, apa sih kendala-kendalanya, itu tuh udah pasti mereka juga udah bosen gitu kan. Bener-bener. Saya itu kalau mau ditanya, karena kan saya pernah mengalami ya, saya juga ketawa gitu kan, saya pengen terbang gitu kan, saya pengen meluapkan emosi-emosi yang distraksi lah ya, pengalihan ya. Jadi disitulah salah satu kegiatan Fun trip itu ada gitu di program kami. Dan kadang-kadang orang sakit juga ingin diperlakukan seperti orang sehat pada umumnya. Iya betul, malah ingin diperlakukan normal, karena mereka udah tahu saya sakit, saya berbeda, ada yang berubah gitu kan. Banyak yang berubah dalam dunianya. Jadi perlakuan dan kehidupan normal itu jadi istimewa. Betul. Dan itu persembahan yang paling sangat berarti pada saat kita visit mengunjungi mereka dan keluarganya gitu. Dan untuk menyambut Hari Kanker Sedunia ini ada nggak khusus kegiatan dari komunitas Taufan yang mau dilakukan nantinya? Udah ada. Salah satunya tadi yang udah disampaikan sama Amel, relawan komunitas Taufan, kita sudah melakukan penggalangan dana gitu kan, terus berkolaborasi karena kan kita berbasis kerelawanan, kita berkolaborasi dengan komunitas Spider First ya. Lalu itu dalam beberapa kali, lalu kemudian juga ada seminar publik yang insya Allah akan dilakukan 2 minggu mendatang. Lalu ada juga kegiatan Fun trip. Gitu. Itu berarti yang bisa mengikuti acara itu hanya komunitasnya, anggotanya? Pasien dampingan kami, relawan kami, lalu juga ada teman-teman dari komunitas lain yang berkolaborasi dengan kegiatan kami dalam menyambut Hari Kanker Internasional. Gitu. Jadi setiap tahun ada perayaannya, Bu? Atau setiap ada program? Tahun pasti ada. Itu udah jadi program tahunan. Ibu kalau boleh tahu dari komunitas ini menyediakan bantuan selain penggalangan dana ya, apakah ada bantuan yang lain mungkin? Jadi sebenarnya penggalangan dana itu karena memang ada niat baik dari teman-teman dari Spider First itu, mereka ya, mereka bilang apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa kita bantu gitu ya. Kebetulan momennya memang pas Hari Peringatan Kanker, jadi kita bareng-bareng galang dana gitu. Nah, terus kalau dari komunitas Taufannya sendiri, memang dana yang kami dapatkan adalah dari support amanah-amanah dari publik yang kami kelola untuk membantu pasien dampingan kami itu berupa penunjang pengobatan. Misalnya alat penunjang medis, kayak kursi roda, nebulizer atau apa yang bisa menunjang mereka kalau misalnya pulang ke rumah, bisa ditangani dengan sendiri, lalu juga bisa mempermudah ruang gerak pasien. Ada juga support untuk pemenuhan gizi, ada susu khusus gitu kan, ada diapers, ada juga uang transportasi, atau misalnya pasien dari luar pulau gitu, kami support juga untuk kebutuhan kos. Gitu. Jadi mencakup nggak di Jakarta aja ya?
Di seluruh Indonesia? Enggak, kalau kegiatannya memang Jabodetabek. Jabodetabek. Iya, tapi kan banyak juga anak-anak Indonesia yang masih dirujuk ke Jakarta, gitu. Jadi kegiatan kami itu ada di Jabodetabek. Karena pasien-pasiennya dan relawannya juga tinggalnya di sekitar situ. Jadi kami kalau misalnya ada kegiatan home visit, kita mapping gitu. Pasiennya mau daerah mana gitu kan. Terus relawannya siapa aja gitu. Kita bikin acara apa, misalnya dalam satu titik lokasi itu berapa pasien yang nggak terlalu jauh gitu ya, lokasinya kita ajak bareng, kegiatan bareng, satu tempat atau satu rumah pasien itu mengundang 5-6 pasien gitu. Atau kita misalnya kalau pasiennya agak jauh-jauh, kita ambil titik tengah gitu, kita cari taman atau apa ya, kegiatan kita mobile dan harus selalu menciptakan ide-ide baru gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang sakit di rumah sakit itu udah pasti biasa banget gitu ya. Untuk kami orang-orang yang bertahun-tahun gitu ya sakit itu sangat membosankan gitu. Jadi kalau cuman ketemunya di taman itu ya Allah istimewa banget. Iya. Udah dirawatnya lama gitu kan, mondar-mandir setiap minggu berapa kali, ketemu di rumah sakit lagi. Memang itu juga dalam program kami. Tapi kalau ada tempat-tempat yang bisa mengalihkan fokus itu apa namanya enak banget, bikin mereka santai gitu. Jadi kita energi-energi yang ingin kita sematkan, yang kita ingin sampaikan itu semoga tersampaikan. Iya, gitu diterima dengan baik dan itu menjadi energi-energi baru yang semoga gitu ya. Itu terus memupuk semangat mereka itu untuk terus berjuang. Gitu. Wah, merinding loh udah keren banget. Ya, misalnya ada penderita kanker di luar sana yang mau mendapat pendampingan dari komunitas ini, ada syaratnya nggak sih Bu? Mereka pasien dengan BPJS kelas 3. Kelas 3 aja? Iya, lalu usianya juga 17 tahun ke bawah ya, 0 sampai 17 tahun, seperti itu. Ya. Kalau Mbak Anur sendiri, aku mau nanya sebagai seorang volunteer ya, kira-kira ketika ada program dan melihat banyak anak-anak atau adik-adik yang mungkin menderita penyakit kanker, bagaimana perasaan Mbak Amel melihat mereka? Pastinya aku sedih tapi aku bahagia juga ngeliat mereka karena mereka punya semangat yang benar-benar keren banget sih Kak. Tapi pernah sampai kayak terharu banget nih sih? Iya, waktu itu aku sempat ikut program yang pertama yang pertama aku kunjungin itu fun trip. Aku deket kayak ngobrol sama orang tua salah satu pasien. Di situ aku ngobrol banyak gitu tentang anaknya juga, terus tentang orang tuanya juga. Di situ ngebuat aku gimana ya? Ngebangkitin rasa bersyukur aku sih dengan cerita dari orang tuanya. Senang ya bisa bergabung. Senang banget. Oke, Ibu, kalau boleh tahu di Taufan ini itu apakah hanya untuk anak-anak yang menderita kanker atau mungkin ada penyakit berat yang lainnya yang bisa ditampung di komunitas ini? Bisa didampingi gitu. Ada, memang kami juga mendampingi penyakit-penyakit risiko lain. Misalnya kayak kelainan bawaan gitu ya dari sejak lahir. Karena pada saat saya merawat anak saya Taufan itu kan 2 tahun itu waktu yang cukup tertanamlah segala ingatan dan segala macam, dan anak-anak yang nggak sakit kanker juga mereka sebetulnya kadang punya perjuangan yang nggak beda jauh gitu ya, padat, panjang, di mana support dari keluarga, orang-orang sekitar itu akan hilang satu persatu di tengah jalan, gitu. Wah. Dari semua anak yang mendapat dampingan dari Ibu ini, apakah ada yang sembuh, Bu? Alhamdulillah ada. Berapa, Bu? Ada. Bisa diceritain Bu sedikit? Kalau menurut kami itu udah luar biasa banget ya. Kemarin saya udah itu. Tapi ada dari nggak sampai 10% sih. Tapi mereka adalah anak-anak yang sangat luar biasa, yang mulai ketemu dari saya belum setelah anak saya meninggal belum ada embel-embel nama apapun gitu ya. Sampai dengan hari ini dia Zahir, baru semalam saya lihat fotonya, ternyata dia masih digendong gitu ya, ketemu saya
Dan ada atribut-atribut yang saya pikir lah ini mah belum jadi komunitas Taufan sampai dengan hari ini. Dia itu kanker leukemia, lalu karena sakitnya udah mulai dari umur 9 bulan, jadi waktunya juga terbatas, banyak di rumah. Dia lebih banyak di rumah nonton wayang kulit. Kalau anak-anak lain kan, ya kan maunya apa gitu ya, film-film kartun atau YouTube apa. Iya, dia sukanya wayang kulit sampai dia memang benar-benar jatuh cinta gitu. Jadi ibaratnya kalau anak-anak lain, anak-anak kanker itu kalau drop, mereka harus ditransfusi. Itu cerita bapaknya ya. Kalau anak-anak lain drop harus ditransfusi. Jadi kalau Zahir itu cukup aja dikasih wayang, suruh dia mainin wayang semalam. Kata bapaknya sih bilang gitu. Ibaratnya saking gimana dia cinta dan menjadi sangat hidup jiwanya dengan wayang kulit itu. Iya. Ada lagi Chandra. Kalau Chandra itu dia berjuang sama dengan Taufan. Taufannya masih kemo, Chandranya juga sama gitu. Sampai dengan hari ini Chandranya udah remisi. Jadi remisi, udah bebas dari kanker, udah sehat. Dia udah mempersiapkan masa depannya, kuliah sambil kerja. Dia osteosarkoma. Sudah dilakukan amputasi sebelah kakinya. Jadi dia itu awalnya suka main bola, lalu kakinya kepentok tiang bola, sampai akhirnya sama keluarga dipijit, diurut gitu kan. Tapi setelah sekian minggu kok bukannya membaik malah memburuk, sampai akhirnya udah nggak bisa udah nggak terkendali lagi karena dia semakin besar, sangat besar banget gitu. Datang ke rumah sakit nggak lama langsung amputasi. Nah setelah diamputasi itu malah dia makin membaik. Dan dia percaya diri yang tadinya ada dari orang-orang baik yang memberikan kaki palsu gitu kan sebagai penunjang, karena pada saat amputasi pasti semua shock, takut dan nggak tahu nih bakalan bisa nggak menghadapi ke depannya gitu ya. Jadi ketakutan itu memang sangat luar biasa, berbahaya juga sih kalau kita tidak mengelolanya dengan baik gitu. Sampai akhirnya bagaimanapun caranya cari-cari gitu sampai akhirnya dapatlah gitu support kaki palsu. Tapi seiring jalan pada saat itu kan sekitar berapa ya 16 atau 15 tahun lah usia Chandra itu. Udah punya kaki palsu, ternyata lama-lama dia bilang saya lebih percaya diri dengan saya apa adanya gitu. Jadi kemana-mana dia pakai motor dengan tongkat gitu. Sampai akhirnya dia menekuni hobinya lagi futsal. Malah dia jadi motor di rumahnya itu, di lingkungan rumahnya itu untuk menggerakkan teman-teman yang lain, anak-anak yang kecil itu jadi bikin tim gitu, gitu. Aku penasaran sih, Bu. Jadi dari jatuh aja itu bisa jadi kanker? Sebetulnya bukan, nggak semuanya juga sih, cuman bisa jadi sebagai pencetus gitu. Ngeri juga ya. Jadi terkena tiang gawang jadi gitu. Dan menurut Ibu sendiri mungkin yang udah lama berjuang bersama anak-anak yang mungkin menghadapi kanker, kira-kira apa obat yang paling manjur selain pengobatan medis? Yang paling manjur adalah doa. Doa. Jadi gini, pada saat anak saya sakit gitu ya di awal-awal, kan memang nggak mudah juga ya. Iya, betul. Butuh waktu 3 bulan untuk saya dan keluarga mempersiapkan mental bahwa ini itu nyata, nggak boleh cubit-cubit lagi. Maksudnya saya cubit-cubit pipi lagi bahwa itu nyata gitu kan, harus ditangani dengan baik. Sampai pada akhirnya keikhlasan itu mungkin ya waktu pada saat itu timbul dengan sendirinya. Sampai akhirnya saya merasakan kalau anak saya lagi kemo itu saya sholat di samping dia itu perasaan saya nikmatnya luar biasa gitu. Yang sampai dengan hari ini mungkin saya perasaan seperti itu berbeda gitu. Nah dari situ akhirnya saya memanage diri saya sendiri. Jadi karena waktu pas anak saya terdiagnosa itu kan ada banyak pendapat-pendapat, masukan, banyak banget lah.
Terus saya gali-gali juga ilmunya apa segala macam sampai akhirnya ya Allah saya ikhlas, saya ridho dengan apa ketentuanmu gitu kan. Saya ambil takdir ini, kuatkan ya Allah saya untuk kuat gitu kan. Mudahkan jalannya sampai akhirnya setiap sholat saya pegang anak saya pegang pundaknya gini gitu kan, baca gitu kan, pegang dadanya. Jadi saya bilang, Kak, kan saya manggilnya kakak, rasain deh telapak tangan mami, hangat nggak gitu? Hangat mami, ya udah kalau udah terasa hangat, mami baca doa loh, kakak harus rasain sampai ke hati kakak gitu. Itu perjalanan yang sangat luar biasa banget, hikmah yang paling berharga. Sedih loh. Keren. Nah, untuk kalau dari relawan sendiri sekarang lagi mengerjakan proyek apa nih di komunitas Taufan ini? Kita selanjutnya ke acara tanggal 15 sih, Kak. Iya, ada fun trip. Iya, ada fun trip lagi. Kita lagi nyari tempat untuk acara ini. Ya, siapa yang mau ngasih tempat? Ini bisa diundang untuk acaranya. Dan Ibu, menurut Ibu sendiri yang mungkin udah lama banget ya dalam berjuang juga dengan anak-anak yang menderita kanker, kira-kira apa hal yang paling menyenangkan ketika Ibu mendampingi mereka? Hal yang paling menyenangkan adalah bahwa saya melihat anak saya. Jadi itu kenapa saya suka banget kegiatan visit. Setiap minggu saya pasti pengen visit, saya pengen ketemu sama mereka karena senyum mereka, pelukan sama mereka itu dia kayak ya meluk anak saya. Jadi kan Mbak sih nanya sih, jadi saya kangen lagi sama anak saya. Jadi udah lama kalau ngobrol tuh udah gak pernah nangis-nangis gitu kan. Pengobat rindu ya Bu ya? Iya betul, jadi akhirnya memang saya bisa merasakan ya itu jadinya selalu ingin visit gitu, jadi setiap minggunya itu. Ibu. Mengharukan ya episode kenyamanan dan satu rezeki yang sangat luar biasa buat saya. Walaupun anak saya udah meninggal, sebetulnya kan cuman berbeda alam aja gitu ya. Tapi Allah kasih lebih banyak lagi gitu. Kan dulu saya pernah berpikir gitu, kalau saya itu pengen punya anak banyak gitu kan. Tapi pada saat saya udah sampai 5 anak saya gitu kan, kata suami saya udah katanya gitu kan. Tapi ternyata seiring waktu Allah jawab, anak saya banyak sekarang, banyak banget. Dengan cara lain ya Bu? Iya, dengan cara lain. Kalau untuk Mbak Amel sendiri, kira-kira apa yang dirasakan Mbak Amel sebagai volunteer di komunitas ini yang paling menyenangkan ketika melihat anak-anak penderita kanker? Paling menyenangkan kalau misalnya aku lagi ketemu mereka ya, kita ngobrol bareng, main bareng, terus yang paling yang bikin aku seneng tuh kalau misalnya mau pulang, kan pertemuan itu sekitar 2-3 jam ya setiap harinya, itu mau pulang pasti mereka tuh meluk aku, kayak entah itu, pokoknya selalu meluk aku, itu tuh kayak menurut aku bikin aku seneng banget. Best momennya itu ya? Iya, best momennya. Oke, nah untuk Bu Yani dan juga Mbak Amel, menurut aku kalian berdua tuh hebat banget karena mau mendampingi yang belum tentu semua orang tuh mau mendampingi orang yang mungkin mengidap penyakit yang bisa dibilang tuh penyakit yang sangat berbahaya, serius gitu. Dan Pinusien, sekarang kita juga mungkin mau ngobrol juga ya Mbak Yani dengan salah satu dokter yang sama juga berjuang dalam penyakit atau dalam kanker serviks ya. Betul. Dan untuk Pinusien di rumah yang penasaran, stay tune ya, dan kita akan langsung undang, ini dia ada Dokter Inge. Oke, Pinusien, kita sudah kedatangan Dr. Inge Satyo Arianto sebagai dokter estetika medis sekaligus istri dari Bapak Kolonel Infantri Satyo Arianto dan ibu dari 3 orang anak. Oke, halo Dokter Inge. Selamat datang Dokter Inge. Bagaimana kabarnya dokter? Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Soalnya dokter banget ya. Masa belum mati gitu? Iya, kayak lagi di ruang. Cek. Mantap. Oke dokter, mungkin banyak pasien yang mungkin belum tahu. Yang mau lebih kenal lebih dekat. Yang lebih kenal dengan dokter, boleh perkenalan diri. Mungkin dokter. Jadi saya Dr. Inge Satyo Arianto, saya founder dari Gerakan Perempuan Sadar Vagina. Berani ngomong kata-kata vagina?
vagina. Vagina, Mas, Ibu? berani. Vagina. Karena banyak orang yang belum berani ya, Ibu. Ya, itu dia. Banyak orang merasa mengucapkan kosakata vagina kok kayak jorok. Iya. Ini Iya, terbukti. betul. Kemarin kan kita lagi ngurusin Ibu seperti hanya Ibu punya yayasan. Kita gerakan perempuan sadar vagina, kita bagaimana caranya agar kita dalam bergerak ini ada payung hukum. Kita ngurus ke Kemenkumham dan kita ditolak berkali-kali. Alasannya karena mengandung kosakata vagina. Katanya nggak pantas kosakata vagina, mengandung kata-kata yang kurang sopan. Sementara di tubuh saya ada vagina nih, Mas. Iya. Udah berarti kan saya ini menjijikkan. Nah, saya sekarang mau nanya, Mas lahirnya dulu dibuat di mana dulu? Iya. Di vagina Iya, tuh, betul. vagina mama. Semua, tuh. iya. Semua. Nah, Iya. Kenapa harus di... Iya. Jadi itulah yang membuat saya kenapa kok saya menggerakkan gerakan perempuan sadar vagina. Latar belakangnya, saya jadi dokter hampir 20 tahun. Iya. Banyak pasien konsul dalam kondisi vaginanya bau, becek, gatel. Padahal katanya saya sudah rajin merawat vagina, Bu Dokter. Merawat organ misfi saya, bukan vagina misfi. Gimana caranya, Bu? Saya cuci pakai daun sirih dan lain-lain, tapi kok masih sakit. Iya. Selain itu, banyak pasien datang dalam kondisi vaginanya sudah kanker serviks. Padahal kurang apa pemerintah? Pemerintah ini kan sudah, gimana caranya kanker serviks biar turun? Padahal nggak turun-turun. Tetap, nah berarti ada yang salah. Ya. Dua lagi sebetulnya. Yang ketiga, berapa banyak kita lihat banyak kehamilan yang tidak diinginkan. Terjadi pada anak-anak di usia-usia 16 tahun, 17 tahun. Kehamilan nggak diinginkan ini akan menghasilkan generasi-generasi yang nggak sehat. Ya pasti. Dan yang paling seksi, berapa banyak kita lihat. Istri merasa sudah memperlakukan vaginanya bisa bikin keren, vaginanya bikin enak. Tapi suaminya masih selingkuh. Ya. Nah, berarti kan ada yang salah di sini. Betul. Ada yang salah. Yang selama ini dibilang sudah memperlakukan vaginanya keren, ternyata masih sakit, masih kanker serviks, masih ada kehamilan tidak diinginkan, masih ada perselingkuhan, berarti ada yang salah. Bagaimana cara memperlakukan vagina? Di situ saya masuk, mengedukasi para perempuan. Bagaimana cara dia memperlakukan vagina secara pantas. Dan kalau mau tahu lebih dalam lagi nih Bu, komunitas perempuan sadar vagina ini bergerak dalam bidang apa saja selain mengedukasi? Selama ini saya pure mengedukasi, mengajak, membagikan ilmu-ilmu saya karena ilmunya ini banyak. Ini sebetulnya Mbak, Mas atau Kakak? Serah Ibu, senyamannya aja. Mas aja ya. Boleh. Kalau Mbak Mas tuh udah jelas kan gendernya. Kalau Kakak tuh kan unisex. Iya. Jadi Mbak dan Mas aja. Oke. Nah jadi kalau kita mau bicara masalah vagina, saya selama ini edukasi, hanya edukasi. Saya ingin seperti Bu Yani dari Tovan, bukan hanya bisa mengedukasi, tapi bisa wujud nyata. Makanya kita bikin yayasan, agar kita punya payung hukum. Bareng-bareng dengan orang yang lain. Ayo kita bareng-bareng, apa yang bisa kita perbuat, kita bisa mengedukasi, kita bisa imbas dari kesalahan memperlakukan vagina, ada imbasnya kan? Sakit, kanker serviks, kehamilan nggak diinginkan, perselingkuhan, ini kan bencana kemanusiaan ya, bencana rumah tangga. Nah imbasnya itu kan perlu, nggak bisa dipungkiri, kita kan perlu intervensi, nggak cuma di orang kan nggak cuma ilmu doang, nggak cuma ngomong doang, wujud nyatanya apa. Nah di situ kita ingin hadir, makanya kita bikin yayasan. Betul, berarti vagina itu selain berkah tapi juga bisa jadi sumber bencana ya? Ya, vagina tuh 5 pintu. Yang pertama pintu kehidupan, kita semua hidup di vagina. Yang kedua pintu kebahagiaan. Kalau vagina sehat, terus sebagai seorang istri bisa memberikan kenyamanan untuk suami, kita bahagia. Yang ketiga pintu kesedihan. Kalau vagina sakit, atau vagina kita perempuan, naudzubillah bukan kita, yang di luar sana yang belum teredukasi, becek, misalnya suaminya selingkuh, sedih. Yang keempat pintu kesakitan dan pintu kematian. Kalau dari vagina ini jadi pintu masuknya penyakit, kanker serviks, HIV, AIDS, mati. Yang kelima pintu kehormatan. Perempuan-perempuan yang memasukkan hanya penis suaminya yang sah dan halal, perempuan terhormat. Jadi perempuan vagina 5 pintu dunia. 5 pintu dunia. Terus yang Dok yang latar belakangi sampai terbentuknya komunitas ini apa sih Dok? Yang tadi 4 itu. 4 itu sih. Saya merasa
orang bilang oh vagina, ya, tapi tetap aja terjadi yang tadi sakit dan lain-lain, perselingkuhan, berarti ada yang salah nih. Karena mereka mencari informasi tentang vagina merasa stigma kayak perempuan nakal. Makanya saya nggak mau itu. Saya nggak mau stigma. Vagina 5 pintu. Tuhan kasih vagina tuh berkah. Jadi saya pengen yang diangkat tuh vagina tuh barokah. Jadi edukasinya itu yang saya maksud. Banyak edukasi bukan cuma bagaimana, bukan termasuk edusek dan lain-lain. Luas lah. Luas lah. Berarti enggak hanya teoritis ya Bu ya? Luas lah. Ibu sampai saat ini PSV ini sudah ada program apa saja yang dijalankan? Jadi program yang kita bagikan ya, kita edukasi. Kebetulan yang ini dia kelemahan kita. Yang mendapatkan edukasi dari kita tuh Bu Yani, hanya teman-teman terdekat Bu Yani. Jadi kita nih selama 4 tahun, kita sudah mengedukasi di Indonesia maupun luar negeri sudah 600 tempat. Kita udah seminar di 600 tempat Bu Yani. Wow. Dan itu memang kebanyakan TNI, Polri, TPPKK, DWP, Dubes. Jadi orang-orang yang notabene PNS. Sementara di Indonesia ini kan PNS cuma 1/3. 2/3-nya kan swasta. Dan mereka butuh ilmu saya, Bu Yani. Butuh semuanya ya. Sementara yang PNS ini nanti umur 58 tahun dia pensiun. Nah, pensiun kan balik ke masyarakat, jadi sipil lagi. Nah, ilmu saya kan panjang sampai menopause ada ilmu vaginanya sendiri. Dan nggak usah ke praktek saya bayar, kan nggak usah, gratis ya. Nah mereka di mana ya cara dapatnya? Nah makanya saya bikin yayasan berkolaborasi dengan Venusi dan nanti mungkin Bu Yani kita di-spill duluan. Ayo kita, saya ingin edukasi ini dan keren banget kalau kita bisa intervensi juga ke orang-orang yang terimbas karena vaginanya nggak dapat perlakuan pantas, ya sakit, ya tadi kehamilan nggak diinginkan, menghasilkan anak yang stunting dan lain-lain dan lain. Intinya supaya ini bisa diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Yes. Ya. Kalau Ibu dan Komunitas Taufan, apakah ada kemungkinan untuk kerjasama PSV dan kolaborasi mungkin nanti? Sudah berbincang. Belakang ya ternyata. Udah off air dong banget tadi. Karena kan kebetulan kami juga mensupport orang tua pasien gitu. Jadi banyak setiap visit itu pasti ketemu dengan ibu-ibu. Insya Allah ilmunya pasti sangat bermanfaat. Kalau menurut saya, tadi kan saya udah interview. Bu Yani, selama Bu Yani bergerak di Taufan, itu yang terbanyak itu pasien kanker pada anak itu kanker apa? Kata Bu Yani leukemia. Yang kedua retinoblastom itu ganas. Yang ketiga kanker pada tulang, yaitu yang bisa dan lain-lain. Kalau kanker serviks, kanker leher rahim. Oh ada sih dulu satu. Oke, saya simpen. Nah, saya ngomong Bu Yani, sebetulnya Bu Yani, yang terdata bahwa kanker serviks itu ada cuma satu, itu seperti fenomena gunung es. Yang terlihat saja. Yang terdata. Orang nggak berani untuk melaporkan ini anak saya ada gangguan di vagina. Jangankan anak-anak Mbak. Kita dewasa punya suami mau konsul ke dokter ada masalah dengan vaginanya. Takut dibilang perempuan nakal. Iya. Sepakat. Apalagi kalau nganterin anaknya kecil, sakit di vaginanya. Lah kan yang ada di otak, kecil, sakit di vagina. Kembali ke stigmanya udah. Nah itu. Oh iya Bu Yani. Makanya ini ilmu ini penting masuk. Stigma vagina ini enggak. Itu harus dirubah ya dok? Iya, jadi gerakan saya ini mengedukasi para ibu, kenapa kok saya sasar ibu? Karena kan ibu tempat anak bertanya pertama kali pada ibunya. Betul. Untuk mengajarkan anaknya mengucapkan kosakata vagina itu hal yang biasa. Begitu pula anak laki-lakinya ucapkan kosakata penis hal yang biasa. Jadi jangan menyebutkan kosakata penis itu candy, enggak. Candy dan penis itu berbeda. Wow. Saya ada contoh Bu Yani. Jadi kebetulan saya dulu punya TK, kemudian suami saya tentara. Jadi ada TK Kartika lah. Ada anak-anak kecil itu, loh kenapa nangis? Iya, dompet saya dipegang teman saya. Dompet, karena kan kalau orang Batak ngomong vagina itu dompet. Iya. Dompet, loh mana dompetnya? Dicari sama guru di tasnya. Dompet Bu Guru ini. Salah interpretasi kan? Salah pengertian. Karena di kamus jelas tertulis vagina adalah, penis adalah, bukan candy adalah permen. Enggak, dompet adalah tempat menaruh uang. Iya, betul. Ibu, dok, mungkin banyak yang penasaran di rumah ya, dan seperti yang kita sadari bahwa banyak terjadi berhubungan seksual dengan pasangan
berganti-ganti gitu. Dan yang saya pun penasaran, apakah berhubungan dengan berganti-ganti pasangan itu bisa menyebabkan kanker serviks? Tapi jangan dulu dijawab. Jangan jawab dulu, tahan dulu. Pasti pada penasaran kan? Ada masalah sama jawabannya kan gitu. Jadi nanti kita akan lanjut di part 2 ya kan? Iya, kita akan teruskan episode ini. Batuk dulu. Minum. Deg-degan ya? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di pinmusi.com dan tungguin kita ada di part 2 nanti. Di episode keduanya, dadah.